wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lestari dan juga 3 rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan produk kewirausahaan kami. Produk kami adalah Sule Tora, susu kedelai dengan berbagai macam topping dan rasa. Sule Tora merupakan inovasi minuman sehat tradisional yang berbahan dasar kacang kedelai yang dikemas dengan kemasan yang menarik dan juga bisa disajikan panas maupun dingin dengan berbagai topping dan juga rasa. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya dalam susu kedelai terdapat kandungan zat-zat aktif yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah zat isoflavon. Zat ini berperan dapat mencegah kroposnya tulang, menurunkan kolesterol jahat, mencegah kanker, dan dapat menurunkan gejala menopause. Yang kedua adalah zat lecithin. Zat ini berperan penting dalam pembentukan jaringan syaraf dan juga nutrisi sel-sel saraf. Saya Adalia Putri Santi akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yaitu tentang deskripsi usaha. Deskripsi usaha di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bahan Sule Tora, yang kedua yaitu proses produksi Sule Tora, yang ketiga yaitu mitra usaha. Yang pertama yaitu bahan Sule Tora. Bahan Sule Tora yaitu di sini ada yang pertama kedelai, biji kedelai, yang kedua ada jahe, yang ketiga ada pandan, yang keempat ada garam, dan yang kelima ada gula, dan terakhir ada air. Cara pembuatan Sule Tora sendiri, yang pertama yaitu kita harus mencuci bersih kedelai yang akan kita gunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan susu kedelai. Selanjutnya, rendam biji kedelai tadi yang sudah dibersihkan dengan air hangat selama 8 jam. Tujuan dari rendaman sendiri yaitu agar kedelai yang tadinya kedelai itu kan kecil akan mengembang. Setelah kita rendam selama 8 jam, lanjut kita cuci lagi dan buang kulitnya hingga bersih. Nah, selanjutnya yaitu kita giling biji kedelai yang sudah direndam tadi dengan air. Kenapa dengan air? Karena kalau kita hanya menggiling susu kedelai saja, itu akan sulit dalam penggilingan karena kita menggunakan blender dalam proses penggilingan susu kedelai tersebut. Kemudian setelah kita giling, selanjutnya saring dengan kain katun yang bersih. Tujuannya disaring dengan kain katun yang bersih yaitu karena dalam kain katun sendiri, pori-pori kain katun itu lebih kecil dari saringan pada umumnya, sehingga apabila kita menyaring dengan kain katun, susu kedelai, ampas kedelainya tidak akan ikut masuk ke dalam sari kedelai yang akan kita buat sebagai susu kedelai nanti. Lalu lakukan berulang kali agar jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya yaitu rebus sari kedelai tadi bersama dengan jahe, daun pandan, gula, dan garam secukupnya dengan api yang sedang. Selanjutnya jangan lupa diaduk karena kenapa? Pada dasarnya susu kedelai sendiri saat proses perebusan itu mengeluarkan busa, sehingga kita harus selalu mengaduknya agar gelembung busa itu tidak tumpah saat proses perebusan susu kedelai ini. Selanjutnya setelah selesai atau dianggap sudah matang, selanjutnya kita matikan. Lalu kita saring susu kedelai menggunakan kain katun yang bersih lagi. Tujuannya yaitu karena tadi kita menggunakan pandan dan jahe, masih ada beberapa kotoran yang diakibatkan oleh jahe tadi itu sendiri yang akan mengganggu para konsumen, kemungkinan akan mengganggu para konsumen dalam konsumsi susu kedelai tersebut. Yang terakhir yaitu susu kedelainya bisa disajikan dengan aneka rasa dan topping, yang mana akan ada beberapa topping dalam produksi kita.
Yang selanjutnya yaitu mitra usaha. Di sini kami berencana untuk mendistribusikan Suletora dengan membuka kedai dan mendistribusikan ke penjual sayur keliling, dan ada warung atau kantin sekolah atau kampus. Selanjutnya lagi ada koperasi mahasiswa ataupun karyawan, dan beberapa warung makan. Strategi pemasaran yang kami terapkan adalah dengan menjualnya secara langsung di tempat yang memiliki potensi konsumen yang besar, yaitu dengan menjalin mitra seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya di slide sebelumnya, menjualnya secara online melalui berbagai media sosial, dan juga mengemas produk kami semenarik mungkin. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi cash flow dari produksi Suletora. Yang pertama, pemasukan dari dana KWU sebesar 2 juta dikurangi dengan pengeluaran pembelian peralatan penunjang senilai 121.000 dan biaya habis pakai dalam 10 kali penjualan dalam 1 bulan sebesar 1.215.000 dikurangi biaya lain-lain seperti publikasi, promosi, dan pelaporan senilai 100.000 sehingga saldo akhir senilai 1.538.000. Selanjutnya yaitu perhitungan omset. Yang pertama adalah Suletora original dengan harga per biji yaitu 6.000 dikali jumlah penjualan dalam sehari sebanyak 10 cups dikali 10 kali penjualan dalam 1 bulan akan menghasilkan uang sebesar 600.000. Yang kedua yaitu Suletora rasa buah. Harga per bijinya yaitu 8.000 dikali dengan jumlah penjualan dalam sehari 10 cups dikali 10 kali penjualan akan menghasilkan uang sebesar 800.000. Yang terakhir yaitu Suletora topping. Harga per bijinya yaitu 10.000 dikali jumlah penjualan dalam sehari 10 cups dikali 10 kali penjualan akan menghasilkan uang sebesar 1 juta. Maka omset 10 kali penjualan dalam 1 bulan tersebut akan menghasilkan omset sebesar 2.400.000. Yang selanjutnya yaitu perhitungan penghasilan kotor dan penghasilan bersih. Penghasilan kotor dihitung dari total omset dikurangi dengan biaya tetap, yaitu sebesar 2.400.000 dikurangi 1.215.000 sehingga totalnya yaitu 1.185.000. Untuk penghasilan bersih yaitu dihitung dari total omset dikurangi dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Total omsetnya yaitu 2.400.000, biaya tetap plus dengan biaya variabel yaitu sebesar 1.426.000 sehingga penghasilan bersihnya sebesar Rp974.000. Baik, saya akan menyampaikan potensi perkembangan usaha dari olahan minuman Suletora. Perkembangan olahan minuman pada saat ini semakin inovatif dan variatif, sama halnya dengan Suletora. Produk ini memiliki inovasi yang menjadikannya mudah dikenali oleh masyarakat. Inovasi produk ini yaitu menggunakan bahan-bahan dan topping seperti cincau, pisang, karamel, melon, dan lain-lain yang disatupadukan menjadi sebuah minuman yang bernama Suletora. Dan tentunya banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini tentunya menjadikan poin lebih dari produk ini. Selain itu, peluang pasar usaha minuman Suletora terbilang cukup besar dan untuk pemasarannya pun cukup luas. Apalagi pada saat ini sedang booming-boomingnya minuman yang bertopping. Selain itu, harga yang ditawarkan pun cukup ramah di kantong, sehingga bisa mencakup berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa